Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya, atau latihan soal untuk P3K. Kemudian kompetensi teknis, jabatannya adalah operator layanan operasional bagian ke-16. Nah, dalam bagian ke-16 ini nanti akan ada sebanyak 76 soal ya, yang akan kita simulasikan. Dan soal-soal yang dibuat itu sudah disesuaikan dengan materi pokok atau kisi-kisi dari Menpan-RB ya. Dan soal-soalnya juga sudah disesuaikan dengan field record atau soal-soal yang keluar di tahap 1 kemarin, teman-teman. Nah, jadi semua soalnya sudah sesuai dengan materi pokok dari Menpan-RB dan soalnya juga sebagian diambil dari soal-soal yang keluar di tahap 1 kemarin. Oke, jadi kompetensi teknis itu merupakan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, kemudian ini teman-teman merupakan materi pokok ya, secara resmi yang dikeluarkan oleh Menpan-RB ada 8. Nah, inilah yang menjadi dasar soal-soal disusun ya. Jadi soal-soal disusun ini berdasarkan 8 materi ini ya, 8 materi pokok ini. Dan kemudian teman-teman juga sesuai pengalaman di tahap 1 kemarin, bahwasanya ada soal-soal yang dia itu adalah untuk TIU ya, atau tes intelijensia umum ya, tes intelijensia umum. Nah, di tahap 1 kemarin ada soal-soal TIU yang keluar. Di antaranya ada sinonim ya, persamaan kata, antonim atau lawan kata, kemudian ada soal-soal perbandingan, soal-soal hitungan sederhana ya, kemudian menghitung jarak, menghitung waktu, menghitung presentase, menghitung keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, intinya kalau kita melihat di tes atau ujian tahap 1 kemarin, ada soal-soal TIU teman-teman yang keluar. Oleh karena itu, teman-teman juga belajar tentang soal-soal TIU ya, karena bisa dimungkinkan bakal keluar lagi di tahap 2 ini. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Apa yang perlu dilakukan jika operator menemukan bahwa dokumen pengirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta? A. Menghubungi bagian keuangan untuk menunda pembayaran. B. Menolak dokumen dan barang tersebut. C. Melaporkan temuan ini kepada pihak berwenang di instansi. D. Meminta vendor segera memperbaiki dokumen. Atau E. Menyimpan barang sementara di gudang. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya, teman-teman. Pembahasan. Dokumen yang tidak sesuai harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang di instansi agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada ya, atau prosedur resmi. Jadi kalau misalnya menemukan dokumen pengiriman tidak sesuai dengan spesifikasi, maka yang dilakukan yang pertama adalah melaporkan temuan itu kepada pihak yang berwenang dalam instansi, misalnya kepala unit, atau misalnya di situ adalah kepala bidang dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika sebuah instansi menerima pengiriman dalam jumlah besar, apa prioritas utama operator dalam memeriksa awal atau dalam pemeriksaan awal ya? A. Memastikan kelengkapan dokumen pengiriman. B. Membuka dan memeriksa setiap barang untuk mendeteksi kerusakan. C. Memeriksa sebagian barang sebagai sampel untuk efisiensi waktu. D. Menyimpan seluruh barang terlebih dahulu untuk diproses nanti. Atau E. Memprioritaskan barang yang paling penting untuk diperiksa. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya, teman-teman. Pembahasan. Untuk efisiensi waktu dan prosedur pemeriksaan sampel dapat dilakukan pada pengiriman dalam jumlah yang besar dengan tetap mempertahankan dokumentasi yang lengkap ya. Jadi prioritasnya kita memeriksa dulu sampel ya, beberapa
barang ya. Jadi memeriksa sebagian barang sebagai sampel untuk efisiensi waktu. Karena pengirimannya sangat besar ya. Kalau misalnya kita periksa satu-satu, tentunya akan memakan waktu yang sangat lama. Kemudian selanjutnya baru melihat kelengkapan daripada dokumen-dokumen pengiriman. Selanjutnya, operator menemukan bahwa barang yang diterima sesuai dokumen, tetapi kemasannya rusak. Apa tindakan terbaik? A. Menerima barang dan menyimpan di tempat aman. B. Melaporkan kerusakan kemasan kepada vendor untuk dokumentasi. C. Menolak barang karena kerusakan kemasan dapat mempengaruhi kualitas. D. Membuka kemasan untuk memeriksa barang di dalamnya. E. Menghubungi bagian pengadaan untuk mendapatkan petunjuk. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, kerusakan kemasan harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada vendor karena bisa menjadi dasar klaim atau tindakan lebih lanjut ya. Jadi didokumentasikan ya kan, dilaporkan kerusakan tersebut kepada vendor ya. Nah, agar bisa dilakukan klaim atau tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, dalam konteks pemeriksaan operasional, mengapa penting untuk mencocokkan dokumen pengiriman dengan barang yang diterima? A. Untuk memastikan dokumen dapat diaudit di masa depan. B. Untuk menghindari kesalahan administratif yang dapat merugikan instansi. C. Untuk mengevaluasi kualitas layanan vendor. D. Untuk mempermudah proses pembayaran kepada vendor. Atau E. Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan mencocokkan dokumen dengan barang adalah langkah kunci untuk menghindari kesalahan administratif yang dapat berujung pada kerugian bagi instansi ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi untuk menghindari kesalahan administratif yang dapat merugikan instansi. Selanjutnya, apa resiko utama jika operator tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima? A. Keterlambatan dalam distribusi barang ke unit terkait. B. Peningkatan biaya operasional untuk perbaikan. C. Tuntutan hukum dari vendor karena pelanggaran kontrak. D. Barang tidak dapat digunakan sesuai kebutuhan instansi. Atau E. Kehilangan kredibilitas instansi pemerintah di mata vendor. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Nah, pembahasan tidak melakukan pemeriksaan dapat menyebabkan barang tidak dapat digunakan sesuai kebutuhan instansi yang dapat menghambat daripada operasional ya. Jadi kalau kita tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang, resiko yang bisa terjadi itu adalah yang D ya. Ternyata barangnya salah sehingga barang tidak dapat digunakan sesuai kebutuhan instansi. Selanjutnya, apa tujuan utama mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar atau buku kendali dalam konteks operasional instansi pemerintah? A. Memastikan semua dokumen tercatat untuk audit keuangan. B. Menghindari kehilangan dokumen selama proses pengelolaan. C. Memberikan laporan langsung kepada pimpinan instansi. D. Memenuhi regulasi pemerintah terkait pengelolaan dokumen. Atau E. Memastikan pencatatan administrasi tertib dan pencarian data lebih mudah. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan pencatatan dokumen bertujuan utama untuk menjaga tertib administrasi dan memudahkan pencarian data. Ini mendukung efisiensi operasional dan manajemen aset. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Jadi memastikan pencatatan administrasi itu tertib dan pencarian data akan lebih mudah. Selanjutnya, operator menemukan bahwa buku kendali dokumen sudah penuh dan tidak tersedia pengganti segera. Apa tindakan paling tepat? A. Mencatat dokumen pada lembar terpisah dan menyimpannya sementara. B. Menggunakan dokumen digital sebagai pengganti. C. Menunda pencatatan hingga buku kendali baru tersedia. D. Menghapus data lama untuk membuat ruang baru di buku kendali. E. Membuat catatan sementara pada dokumen pengiriman. Yang benar adalah yang
Ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya, teman-teman. Pembahasannya, jika buku kendali penuh, langkah terbaik adalah mencatat dokumen pada lembar terpisah sementara waktu untuk memastikan proses administrasi tetap berjalan ya. Jadi yang pertama yang dilakukan itu adalah yang A ya, jadi mencatat dokumen tersebut pada lembar terpisah dan menyimpannya sementara ya. Selanjutnya, dalam mencatat dokumen sarana dan prasarana, informasi apa yang harus selalu dicatat untuk menjaga kelengkapan data? A. Nama pengirim dan tanggal pengirim. B. Jenis barang, jumlah dan lokasi penyimpanan. C. Nomor pesanan dan tanda tangan operator. D. Semua informasi relevan termasuk nomor dokumen, tanggal, deskripsi, barang, dan tanda tangan. Atau E. Hanya deskripsi barang dan jumlahnya. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan untuk menjaga kelengkapan administrasi, semua informasi relevan seperti nomor dokumen, kemudian tanggal, deskripsi barang, dan tanda tangan harus dicatat. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi semua informasi relevan termasuk nomor dokumen, tanggal, deskripsi barang, dan tanda tangan. Selanjutnya, bagaimana seorang operator memastikan bahwa dokumen yang dicatat pada buku kendali sesuai dengan standar administrasi? A. Menggunakan format pencatatan yang ditentukan oleh instansi. B. Memastikan semua dokumen diverifikasi oleh pimpinan sebelum dicatat. C. Melakukan pencatatan setelah barang diperiksa oleh pihak ketiga. D. Membandingkan data dengan dokumen lain sebelum pencatatan. Atau E. Menyalin informasi dari dokumen vendor tanpa pemeriksaan. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya, teman-teman. Pembahasan, standar administrasi instansi biasanya mencakup format pencatatan tertentu. Operator harus mengikuti format ini untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Jadi menggunakan format yang memang sudah dibuat atau sudah ditetapkan ya pencatatannya yang ditentukan oleh instansi. Selanjutnya, jika terdapat kesalahan dalam mencatat dokumen pada buku kendali, apa langkah yang harus diambil oleh operator? A. Menghapus entry yang salah dan membuat catatan baru. B. Membuat koreksi dengan catatan tambahan di buku kendali. C. Mengabaikan kesalahan selama dokumen fisik masih lengkap. D. Melaporkan kesalahan kepada atasan tanpa memperbaikinya. Atau E. Mencatat ulang semua dokumen pada halaman baru. Yang benar adalah yang Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan, kesalahan pencatatan harus diperbaiki dengan catatan tambahan agar tidak merusak integritas data dalam buku kendali. Yang benar adalah yang B ya. Jadi membuat koreksi dengan catatan tambahan di buku kendali. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan operator sebelum mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait? A. Memastikan kendaraan pengangkut tersedia dan siap digunakan. B. Menghubungi vendor untuk konfirmasi ulang barang. C. Menginformasikan jadwal distribusi kepada semua unit. D. Menyusun prioritas distribusi berdasarkan lokasi unit. Atau E. Memeriksa kesesuaian barang dengan dokumen distribusi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa kesesuaian barang dengan dokumen distribusi agar barang yang didistribusikan itu sesuai dengan pesanan dan kebutuhan ya. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Jadi memeriksa kesesuaian barang dengan dokumen distribusi. Selanjutnya, jika operator menemukan barang yang rusak saat akan didistribusikan, apa tindakan paling tepat yang harus dilakukan? A. Tetap mendistribusikan barang untuk menghindari keterlambatan.
B. Mengganti barang tersebut dengan barang lain yang ada di gudang. C. Melaporkan kerusakan kepada atasan dan menunda distribusi barang tersebut. D. Mengirimkan barang dan melaporkan kerusakan setelah barang diterima unit terkait. Atau E. Mengembalikan barang ke vendor untuk diperbaiki sebelum distribusi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan, jika barang rusak ditemukan, operator harus melaporkannya kepada atasan untuk tindakan lebih lanjut dan menunda distribusi barang tersebut guna memastikan barang yang diterima unit dalam kondisi baik. Yang benar adalah yang C ya. Jadi melaporkan hal tersebut atau kerusakan itu kepada atasan kita. Kemudian menunda distribusi barang tersebut ya. Jadi distribusi barang yang rusak tersebut ditunda dulu ya. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas utama operator dalam memastikan ketepatan sasaran penyampaian barang? A. Melihat permintaan yang diajukan setiap unit terkait. B. Memastikan barang diterima oleh pihak yang berwenang di unit penerima. C. Mengirimkan barang sesuai jadwal distribusi yang telah ditetapkan. D. Mencocokkan alamat pengiriman dengan data pada dokumen. Atau E. Memastikan barang dikirim secara bersamaan ke semua unit. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan, ketepatan sasaran memastikan barang diterima oleh pihak yang berwenang di unit penerima untuk menghindari salah penyerahan dan mempermudah administrasi ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi memastikan barang tersebut diterima oleh pihak yang berwenang di unit penerima. Selanjutnya, dalam proses distribusi, operator mendapati jumlah barang yang akan dikirim tidak sesuai dengan dokumen. Apa tindakan yang harus diambil? A. Tetap mengirim barang yang ada untuk menghindari keterlambatan. B. Membuat catatan sementara dan melaporkan selisih barang kemudian. C. Menginformasikan kepada pihak penerima mengenai kekurangan barang. D. Melaporkan ketidaksesuaian kepada atasan sebelum distribusi dilanjutkan. Atau E. Mengganti barang yang kurang dengan item lain yang tersedia di gudang. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan, ketidaksesuaian jumlah barang harus segera dilaporkan kepada atasan untuk menghindari masalah di kemudian hari dan memastikan tindakan yang tepat dapat diambil. Di yang D ya, jadi melaporkan hal tersebut ya, ketidaksesuaian itu kepada atasan sebelum didistribusikan dilanjutkan. Selanjutnya, apa risiko utama jika operator tidak memeriksa kondisi barang sebelum distribusi? A. Terjadinya keterlambatan distribusi unit terkait. B. Barang tidak diterima oleh pihak yang berwenang. C. Barang diterima dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat digunakan. D. Adanya protes dari unit terkait jumlah barang. E. Kehilangan barang dalam proses distribusi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan resiko utama adalah barang diterima dalam kondisi rusak yang mengakibatkan barang tidak dapat digunakan dan mempengaruhi operasional unit penerima. Jadi ini resiko yang ditanggung apabila operator itu tidak memeriksa kondisi barang ya sebelum distribusi. Bisa aja barangnya tertukar, barangnya salah, termasuk ini ya, barang diterima dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat digunakan. Selanjutnya, bagaimana prosedur pencatatan barang yang baru diterima dalam inventaris? A. Memasukkan barang ke dalam daftar inventaris setelah digunakan. B. Menunggu laporan pegawai sebelum mencatat barang. C. Mencatat barang dalam kartu inventaris barang sebelum didistribusikan. D. Menunggu proses audit sebelum pencatatan. Atau E. Memverifikasi barang secara tahunan sebelum pencatatan. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan, barang harus dicatat dalam daftar inventaris sebelum didistribusikan agar data aset selalu akurat ya. Jadi jawabannya yang C. Mencatat barang dalam kartu inventaris barang sebelum didistribusikan. Selanjutnya,
Jika ditemukan barang yang rusak saat inventarisasi, apa tindakan yang harus dilakukan? A. Membuangnya langsung tanpa pencatatan. B. Memindahkannya ke gudang tanpa melaporkan. C. Mencatat kondisi barang dan melaporkannya untuk perbaikan atau penghapusan. D. Menghapus barang dari daftar inventaris tanpa konfirmasi. E. Mengabaikan kerusakan jika masih bisa digunakan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan barang yang rusak harus dicatat dalam laporan inventarisasi dan dilaporkan untuk perbaikan atau penghapusan sesuai dengan prosedur ya. Jadi jawabannya yang C. Mencatat kondisi barang dan melaporkannya untuk perbaikan atau penghapusan. Selanjutnya, apa yang menjadi dasar penghapusan barang dari daftar inventaris? A. Barang sudah tidak digunakan dalam 5 tahun terakhir. B. Barang telah rusak berat dan tidak bisa diperbaiki. C. Barang digantikan dengan model yang lebih baru. D. Barang dipindahkan ke unit lain. Atau E. Barang telah diberikan kepada pegawai. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan barang hanya dapat dihapus dari inventaris jika rusak berat dan tidak bisa diperbaiki sesuai dengan prosedur penghapusan aset. Ya, jadi jawabannya yang B. Barang telah rusak berat dan tidak bisa diperbaiki. Selanjutnya, apa manfaat dari pencatatan kode inventaris pada setiap barang? A. Memudahkan pelacakan dan audit barang. B. Meningkatkan harga jual barang bekas. C. Mengurangi kebutuhan pencatatan manual. D. Mempermudah distribusi barang ke pegawai. Atau E. Mengurangi jumlah barang yang perlu diperiksa. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan kode inventaris membantu dalam pelacakan dan audit aset, memastikan bahwa setiap barang terdokumentasi dengan benar ya. Jadi jawabannya yang A, memudahkan pelacakan dan audit barang. Selanjutnya, apa indikator utama bahwa proses inventarisasi berjalan dengan baik? A. Tidak ada aset yang hilang atau tidak tercatat. B. Semua barang dapat digunakan tanpa perbaikan. C. Pengadaan barang baru tidak diperlukan. D. Setiap barang memiliki spesifikasi teknis yang jelas. E. Laporan keuangan tahunan menunjukkan surplus anggaran. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Keberhasilan inventarisasi ditandai dengan tidak adanya aset yang hilang atau tidak tercatat dalam sistem ya. Jadi jawabannya yang A, tidak ada aset yang hilang atau tidak tercatat. Selanjutnya, apa indikator bahwa pengaturan penggunaan sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik? A. Semua pegawai mendapatkan akses sesuai kebutuhannya. B. Tidak ada barang yang hilang atau rusak akibat penggunaan yang salah. C. Sistem peminjaman berjalan sesuai prosedur. D. Semua jawaban ABC benar. E. Penggunaan barang dibatasi hanya untuk pejabat tinggi. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang D, teman-teman ya. Semua jawaban ABC benar. Pembahasan indikator keberhasilan mencakup akses yang adil, tidak ada kehilangan atau kerusakan, serta sistem peminjaman yang sesuai dengan prosedur ya. Nah, jadi jawaban ini ya, jawaban ABC itu adalah benar ya. Indikator pengaturan penggunaan sarana prasarana sudah berjalan dengan baik ya, ditandai dengan semua pegawai mendapatkan akses, tidak ada barang hilang atau rusak, sistem peminjaman berjalan sesuai prosedur. Sehingga jawabannya adalah yang D. Semua jawaban ABC itu benar. Bukan penggunaan barang dibatasi hanya untuk pejabat tinggi. Nah, ini salah. Oke, selanjutnya.
Apa yang harus dilakukan jika ada barang yang sering digunakan dan mengalami keausan? A. Mengusulkan pengadaan barang baru sebagai cadangan. B. Membatasi penggunaan barang agar lebih awet. C. Menghapus barang dari daftar inventaris. D. Meminta pegawai menggunakan barang pribadi. E. Tidak melakukan apa-apa hingga barang benar-benar rusak. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan barang yang sering digunakan harus diusulkan untuk pengadaan ulang agar operasional kantor tidak terganggu ya. Jadi jawabannya yang A, melakukan pengusulan pengadaan barang baru sebagai cadangan. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa pegawai bertanggung jawab atas penggunaan sarana dan prasarana? A. Menggunakan sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian. B. Memberikan sanksi bagi yang tidak merawat barang. C. Mewajibkan pegawai menandatangani dokumen peminjaman. D. Semua jawaban ABC benar. E. Membebaskan pegawai untuk mengambil barang tanpa aturan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Kita lihat pembahasan. Sistem pencatatan, sanksi, dan dokumen peminjaman memastikan pegawai bertanggung jawab atas penggunaan barang ya. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu semua jawaban A, B, C itu benar, yaitu menggunakan sistem pencatatan peminjaman dan pengembalian, kemudian memberikan sanksi bagi yang tidak merawat barang, kemudian mewajibkan pegawai menandatangani dokumen peminjaman. Nah, ini semua benar ya. Ini cara untuk memastikan bahwa pegawai itu bertanggung jawab atas penggunaan sarana dan prasarana. Sehingga jawabannya adalah yang D. Beda dengan E, membebaskan pegawai untuk mengambil barang tanpa aturan. Nah, ini salah. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana kantor? A. Menyediakan lebih banyak barang agar tidak terjadi kekurangan. B. Memberikan kebebasan penuh kepada pegawai dalam menggunakan barang. C. Memonitor penggunaan barang, memastikan pemeliharaan, dan mengalokasikan sesuai kebutuhan. D. Membatasi penggunaan barang hanya untuk divisi tertentu. Atau E. Mengurangi pengadaan barang baru untuk menghemat anggaran. Jawabannya adalah ya. Kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana dilakukan melalui monitoring, pemeliharaan rutin, serta distribusi barang sesuai kebutuhan agar efisiensi tetap terjaga. Ya, jadi jawabannya yang C, teman-teman. Monitor penggunaan barang, memastikan pemeliharaan, dan mengalokasikan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika terdapat unit kerja yang membutuhkan sarana dan prasarana tetapi stok barang terbatas? A. Mengalokasikan barang berdasarkan urgensi kebutuhan. B. Menunggu hingga pengadaan berikutnya tanpa solusi sementara. C. Meminta unit kerja mencari alternatif sendiri. D. Memprioritaskan unit kerja yang memiliki jumlah pegawai terbanyak. Atau E. Mengambil barang dari unit lain tanpa koordinasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan, dalam kondisi stok terbatas, prioritas harus diberikan kepada unit yang paling membutuhkan berdasarkan urgensi operasional agar efektivitas kerja tetap terjaga. Ya, jadi jawabannya yang A. Mengalokasikan barang berdasarkan urgensi kebutuhan. Ya, selanjutnya. Mengapa penting untuk mendokumentasikan setiap hasil pengecekan kondisi barang? A. Untuk memudahkan proses audit dan pengelolaan aset. B. Agar barang bisa segera diganti tanpa konfirmasi. C. Supaya pegawai tidak bisa meminjam barang sesuka hati. D. Untuk meningkatkan nilai jual barang bekas. Atau E. Agar vendor mengetahui kondisi barang sebelum mengirim pengadaan baru.
Kita lihat ya, yang benar itu adalah yang A. Pembahasan dokumentasi hasil pengecekan penting untuk audit dan memastikan pengelolaan aset dilakukan dengan baik ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman, untuk memudahkan proses audit dan pengelolaan aset. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui apakah barang masih layak digunakan? A. Melakukan pengujian langsung terhadap fungsi barang. B. Melihat umur barang tanpa melakukan pemeriksaan fisik. C. Bertanya kepada pegawai yang menggunakannya. D. Mengandalkan laporan keuangan sebagai acuan utama. E. Menunggu barang mengalami kerusakan total sebelum bertindak. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang benar itu yang A. Pembahasan pengujian langsung adalah metode terbaik untuk menentukan apakah barang masih layak digunakan atau perlu diganti. Ya, jadi jawabannya yang A, melakukan pengujian langsung terhadap fungsi barang. Selanjutnya, apa indikator utama bahwa pengecekan kondisi sarana dan prasarana berjalan efektif? A. Semua barang tercatat dalam laporan pemeriksaan. B. Tidak ada barang yang hilang atau rusak secara tiba-tiba. C. Barang yang rusak segera diperbaiki atau diganti. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada laporan kehilangan barang dalam setahun terakhir. Yang benar adalah ya, kita lihat yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan efektivitas pengecekan dapat dilihat dari dokumentasi yang baik, kemudian pemeliharaan yang cepat, dan minimnya kehilangan aset ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. A, B, C adalah semua benar. Sehingganya jawabannya adalah D ya. Selanjutnya, apa manfaat utama dari pengecekan berkala terhadap kondisi sarana dan prasarana kantor? A. Mengurangi anggaran pengadaan barang baru. B. Memastikan barang hanya digunakan oleh pegawai tertentu. C. Mendeteksi kerusakan sejak dini dan memastikan barang berfungsi optimal. D. Mempermudah proses penghapusan aset tanpa pemeriksaan tambahan. Atau E. Menjaga jumlah barang di gudang tetap konstan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, pengecekan berkala membantu dalam mendeteksi kerusakan sejak dini, memastikan barang tetap berfungsi dengan baik, dan memperpanjang masa pakai aset ya. Jadi jawabannya yang C. Mendeteksi kerusakan sejak dini dan memastikan barang berfungsi optimal. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan kondisi barang yang mengalami kerusakan? A. Operator layanan operasional. B. Kepala bagian umum dan logistik. C. Pegawai yang menggunakan barang. D. Vendor penyedia barang. Atau E. Tim audit internal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya, teman-teman. Pembahasan kepala bagian umum dan logistik bertanggung jawab dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, termasuk mengusulkan perbaikan atau penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai. Nah, jadi yang bertanggung jawab adalah yang B, kepala bagian umum dan logistik. Selanjutnya, apa tujuan utama pemeliharaan sarana dan prasarana kantor? A. Mengurangi jumlah barang yang digunakan pegawai. B. Memastikan barang tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan optimal. C. Mempermudah penghapusan barang dalam daftar inventaris. D. Menghindari pengadaan barang baru dalam jangka panjang. E. Mengurangi biaya operasional tanpa memperhatikan kondisi barang. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan pemeliharaan dilakukan agar sarana dan prasarana kantor tetap dalam kondisi optimal sehingga menunjang kelancaran operasional kerja. Ya, jadi yang B teman-teman, memastikan barang tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara optimal. Selanjutnya,
Dokumen apa yang harus dibuat untuk mencatat jadwal pemeliharaan rutin sarana dan prasarana? A. Laporan keuangan. B. Jadwal pemeliharaan dan perawatan barang. C. Berita acara serah terima. D. Kartu inventaris barang. Atau E. Laporan audit tahunan. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang benar itu adalah yang B. Pembahasan jadwal pemeliharaan dan perawatan barang digunakan untuk memastikan semua sarana dan prasarana mendapatkan perawatan secara rutin sesuai dengan kebutuhan. Jadi jawabannya yang B ya. Jadwal pemeliharaan dan perawatan barang. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk mencegah kerusakan dini pada sarana dan prasarana kantor? A. Menggunakan barang dengan lebih hati-hati dan sesuai prosedur. B. Menyimpan barang di gudang untuk mengurangi pemakaian. C. Hanya mengizinkan pegawai tertentu untuk menggunakan barang. D. Mengurangi frekuensi penggunaan barang. Atau E. Tidak melakukan apapun sampai barang menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan penggunaan barang sesuai prosedur yang benar dapat mencegah kerusakan dini dan memperpanjang umur pakai barang. Ya, jawabannya yang A. Menggunakan barang dengan hal lebih hati-hati ya, dan kemudian sesuai prosedur. Selanjutnya, apa tindakan pertama yang harus dilakukan jika ditemukan sarana dan prasarana dalam kondisi kurang baik? A. Langsung menghapus barang dari daftar inventaris. B. Melaporkan kondisi barang dan mengusulkan perbaikan. C. Mengganti barang dengan yang baru tanpa pemeriksaan lebih lanjut. D. Membiarkan barang tetap digunakan hingga rusak total. Atau E. Memindahkan barang ke gudang tanpa pencatatan. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B. Pembahasan setiap barang yang mengalami kerusakan harus segera dilaporkan agar bisa dilakukan perbaikan sebelum kondisi semakin memburuk. Jadi jawabannya yang B. Melaporkan kondisi barang dan mengusulkan perbaikan. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa sarana dan prasarana kantor mendapatkan pemeliharaan yang optimal? A. Membuat jadwal perawatan rutin dan melakukan pengecekan berkala. B. Menunggu laporan dari pegawai sebelum melakukan pemeliharaan. C. Mengurangi penggunaan barang agar tidak cepat rusak. D. Memprioritaskan barang yang lebih mahal untuk dirawat terlebih dahulu. E. Menunda pemeliharaan hingga barang benar-benar tidak bisa digunakan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, jadwal pemeliharaan rutin dan pengecekan berkala sangat penting untuk memastikan sarana dan prasarana tetap berfungsi dengan baik. Ya, sehingga jawabannya yang A. Membuat jadwal perawatan rutin dan melakukan pengecekan berkala. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan operator setelah menerima permintaan peminjaman sarana dan prasarana dari unit terkait? A. Memastikan ketersediaan barang yang diminta. B. Meminta tanda tangan persetujuan dari atasan. C. Mencatat permintaan pada buku log peminjaman. D. Menghubungi pihak yang bertanggung jawab atas barang tersebut. Atau E. Memberikan jawaban segera kepada unit terkait. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan. Langkah pertama adalah memastikan ketersediaan barang yang diminta untuk menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi sebelum langkah selanjutnya dilakukan ya. Jadi yang A. Jadi dipastikan dulu ketersediaan barang yang diminta oleh unit tersebut. Selanjutnya, jika operator mendapati bahwa barang yang diminta tidak tersedia, apa tindakan terbaik yang harus dilakukan?
A. Menolak permintaan secara langsung dan memberi alasan. B. Mengusulkan alternatif barang yang serupa kepada unit peminjam. C. Mencatat permintaan sebagai tertunda dalam dokumen resmi. D. Menghubungi bagian pengadaan untuk pengadaan barang baru. Atau E. Melaporkan situasi kepada pimpinan untuk arahan lebih lanjut. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan, jika barang tidak tersedia, operator dapat mengusulkan alternatif barang yang serupa untuk memenuhi kebutuhan unit tanpa menunda proses operasional ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi mengusulkan alternatif barang yang serupa kepada unit peminjam. Selanjutnya, ada dokumen yang wajib disiapkan oleh operator saat memproses peminjaman sarana dan prasarana. A. Surat perjanjian peminjaman barang antara unit terkait. B. Daftar inventaris barang yang akan dipinjam. C. Formulir peminjaman yang mencantumkan barang, durasi, dan tanda tangan. D. Bukti ketersediaan barang dalam sistem inventaris. Atau E. Laporan bulanan tentang aktivitas peminjaman. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Formulir peminjaman harus mencantumkan barang yang dipinjam, kemudian waktunya ya atau durasinya, serta tanda tangan untuk mendokumentasikan transaksi dengan jelas dan sesuai prosedur. Jawabannya yang C. Jadi yang wajib disiapkan adalah formulir peminjaman yang di dalamnya mencantumkan barang, waktu pinjamnya atau durasi, dan tanda tangan. Selanjutnya, apa yang menjadi tanggung jawab operator setelah barang yang dipinjam dikembalikan oleh unit terkait? A. Mencatat pengembalian barang dan memeriksa kondisi barang. B. Menyimpan barang langsung tanpa pemeriksaan. C. Menyusun laporan bulanan tentang barang yang dipinjam. D. Menandai barang sebagai siap untuk dipinjam kembali. Atau E. Menghubungi unit terkait untuk memastikan tidak ada permintaan lain. Yang benar adalah ya, kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan, operator bertanggung jawab untuk mencatat pengembalian barang dan memeriksa kondisi barang guna memastikan barang kembali dalam keadaan baik dan siap digunakan kembali. Ya, jadi jawabannya yang A. Mencatat pengembalian barang dan memeriksa kondisi. Selanjutnya, apa resiko utama jika operator tidak mendokumentasikan aktivitas peminjaman sarana dan prasarana? A. Unit terkait tidak dapat meminjam barang di masa mendatang. B. Barang dapat hilang atau rusak tanpa pertanggungjawaban yang jelas. C. Peminjam barang menjadi lebih lambat dan tidak efisien. D. Barang tidak tersedia untuk digunakan sesuai kebutuhan. Atau E. Operator menghadapi sanksi administrasi dari pimpinan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan. Tanpa dokumentasi, barang yang dipinjam itu dapat hilang atau rusak tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Sehingga menimbulkan masalah administrasi dan operasional ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi kalau tidak dicatat, tidak didokumentasikan aktivitas peminjaman, maka barang dapat hilang atau rusak tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Selanjutnya, bagaimana operator memastikan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara efisien? A. Menggunakan perangkat lunak manajemen pemeliharaan. B. Menugaskan teknisi untuk memeriksa semua barang setiap minggu. C. Mengelompokkan barang berdasarkan urgensi pemeliharaannya. D. Mengalokasikan anggaran tambahan untuk barang-barang penting. E. Melibatkan semua unit dalam proses pemeliharaan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan.
Penggunaan perangkat lunak manajemen pemeliharaan membantu operator mengatur jadwal, memonitor kondisi barang, dan mencatat aktivitas pemeliharaan secara efisien. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi bisa menggunakan perangkat lunak atau aplikasi manajemen pemeliharaan. Selanjutnya, apa indikator keberhasilan pemeliharaan terus-menerus pada sarana dan prasarana? A. Tidak ada barang yang memerlukan perbaikan selama periode tertentu. B. Biaya pemeliharaan lebih rendah dari anggaran yang disediakan. C. Barang tetap dalam kondisi optimal dan tersedia sesuai kebutuhan operasional. D. Semua barang lama digantikan dengan barang baru. Atau E. Operator dapat menyelesaikan laporan bulanan tepat waktu. Yang benar adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Keberhasilan pemeliharaan terus-menerus ditandai dengan barang yang tetap dalam kondisi optimal dan selalu tersedia sesuai kebutuhan operasional ya. Jadi barang itu tetap dalam kondisi optimal dan kemudian tersedia sesuai dengan kebutuhan operasional. Jadi C. Selanjutnya, dalam pemeliharaan darurat, apa dokumentasi yang harus dibuat oleh operator setelah kerusakan diperbaiki? A. Formulir inspeksi pasca perbaikan. B. Laporan kerusakan yang mencakup penyebab dan langkah perbaikan. C. Surat pernyataan teknisi tentang kelayakan barang. D. Rencana pemeliharaan berkala untuk barang tersebut. Atau E. Permintaan anggaran tambahan untuk pemeliharaan di masa depan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan. Operator harus membuat laporan kerusakan yang mencakup penyebab dan langkah perbaikan untuk dokumentasi dan evaluasi di masa mendatang. Jadi jawabannya yang B. Laporan kerusakan yang di dalamnya mencakup penyebabnya, kemudian langkah-langkah perbaikannya. Selanjutnya, bagaimana operator menentukan prioritas barang yang harus dipelihara terlebih dahulu? A. Berdasarkan usia barang dan resiko kerusakan. B. Berdasarkan permintaan dari unit yang menggunakan barang. C. Berdasarkan jadwal pemeliharaan yang sudah ditetapkan. D. Berdasarkan ketersediaan teknisi yang dapat melakukan perbaikan. Atau E. Berdasarkan nilai barang dalam inventaris kantor. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan, prioritas diberikan pada barang yang berusia tua dan memiliki resiko kerusakan yang lebih tinggi untuk memastikan barang tersebut tetap dapat digunakan. Jadi dalam menentukan prioritas barang yang harus dipelihara, itu salah satunya adalah berdasarkan usia barang ya. Kemudian usia resiko kerusakan gitu ya. Jadi usia barang, kemudian resiko kerusakan pada barang itu. Nah, itu yang bisa menjadi prioritas pemeliharaan terlebih dahulu. Jadi jawabannya A. Selanjutnya, apa langkah utama yang harus dilakukan operator setelah pemeliharaan preventif selesai? A. Mengembalikan barang ke unit yang memerlukan. B. Memperbarui catatan pemeliharaan dalam daftar inventaris. C. Menghapus barang yang sudah diperbaiki dari jadwal pemeliharaan. D. Melaporkan hasil pemeliharaan kepada teknisi. E. Menyusun laporan evaluasi barang yang telah diperbaiki. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, setelah pemeliharaan selesai, langkah utama adalah memperbarui catatan pemeliharaan dalam daftar inventaris untuk memastikan data tetap akurat dan up to date. Gitu. Jadi jawabannya yang benar adalah teman-teman yang B ya. Jadi memperbarui catatan pemeliharaan dalam inventaris. Apa perbedaan utama antara arsip vital dan arsip penting?
A. Arsip vital tidak dapat diganti, sementara arsip penting dapat diganti meskipun memerlukan usaha besar. B. Arsip vital digunakan dalam operasional sehari-hari, sementara arsip penting digunakan untuk keperluan sejarah. C. Arsip vital bersifat rahasia, sementara arsip penting bersifat publik. D. Arsip vital adalah arsip yang telah kadaluarsa, sementara arsip penting masih berlaku. E. Arsip vital disimpan secara elektronik, sementara arsip penting disimpan secara fisik. Yang benar adalah yang A ya. Pembahasan arsip vital adalah dokumen yang sangat penting untuk kelangsungan organisasi, seperti akta pendirian yang tidak dapat digantikan jika hilang. Arsip penting seperti kontrak dapat diganti meskipun dengan usaha yang besar. Jadi jawabannya yang A. Arsip vital tidak dapat diganti, sementara arsip penting ya, itu dapat diganti meskipun memerlukan usaha besar. Nah, itu perbedaan antara vital dan penting. Kalau vital tidak dapat diganti, tapi kalau penting itu masih dapat diganti walaupun prosesnya mungkin agak ribet ya, perlu usaha yang besar. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan arsip statis? A. Arsip yang sudah tidak digunakan dan dapat dimusnahkan. B. Arsip yang hanya digunakan untuk operasional sementara. C. Arsip yang disimpan untuk nilai sejarah atau referensi jangka panjang. D. Arsip yang hanya tersedia dalam bentuk digital, atau E. Arsip yang sedang dalam proses klasifikasi. Yang benar adalah yang C ya. Pembahasan arsip statis adalah dokumen yang sudah tidak aktif, tetapi memiliki nilai hukum, sejarah, atau administrasi sehingga disimpan untuk jangka panjang. Jawabannya yang C, yaitu arsip yang disimpan untuk nilai sejarah atau referensi jangka panjang. Selanjutnya, manakah langkah yang salah dalam proses pemusnahan arsip? A. Membuat daftar arsip yang akan dimusnahkan. B. Memusnahkan arsip yang memiliki nilai hukum tanpa persetujuan. C. Melakukan pemusnahan sesuai prosedur hukum yang berlaku. D. Menyimpan arsip cadangan sebelum dimusnahkan. E. Melaporkan arsip yang telah dimusnahkan kepada pihak terkait. Yang benar adalah yang B. Pembahasan arsip yang memiliki nilai hukum tidak boleh dimusnahkan tanpa persetujuan karena dapat melanggar peraturan dan merugikan organisasi secara hukum. Jadi jawabannya B, memusnahkan arsip yang memiliki nilai hukum tanpa persetujuan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan operator jika menemukan dokumen arsip vital dalam kondisi rusak? A. Membuat salinan dokumen tersebut untuk mencegah kehilangan data. B. Memindahkan dokumen ke gudang arsip cadangan. C. Segera melaporkan kerusakan kepada atasan untuk tindakan perbaikan atau restorasi. D. Membiarkan dokumen tetap dalam kondisi rusak. Atau E. Menandai dokumen sebagai arsip tidak layak pakai. Yang jelas adalah yang benar. Yang benar adalah yang C ya. Pembahasan arsip vital yang rusak harus segera dilaporkan agar dapat diambil tindakan, seperti restorasi atau pencadangan, untuk melindungi data penting yang ada. Jadi jawabannya yang C. Segera melaporkan kerusakan kepada atasan untuk tindakan perbaikan atau restorasi. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas utama dalam pengelolaan arsip rahasia? A. Memastikan arsip rahasia mudah diakses oleh semua karyawan. B. Membiarkan arsip rahasia tidak terkunci untuk mempermudah penggunaan. C. Menggabungkan arsip rahasia dengan arsip umum. D. Mendistribusikan salinan arsip rahasia ke semua departemen. Atau E. Menyimpan arsip rahasia di tempat dengan akses terbatas. Yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang E. Pembahasan arsip rahasia harus disimpan di tempat yang aman dengan akses terbatas untuk melindungi informasi sensitif dari kebocoran. Jadi jawabannya E, menyimpan arsip tersebut ya, arsip rahasia itu di tempat yang aman dengan akses yang terbatas. Selanjutnya, apa fungsi utama dari map smelter dalam pengelolaan dokumen? A. Menyimpan dokumen dalam jumlah banyak dengan praktis. B. Melindungi dokumen dari kerusakan fisik akibat air dan debu. C. Mengelompokkan dokumen secara terorganisir dengan sistem penjepit.
D. Mempermudah distribusi dokumen ke berbagai departemen, atau E. Menyediakan tempat arsip sementara sebelum dipindahkan. Yang benar adalah yang C ya. Pembahasan map smelter dirancang untuk menjepit dokumen dengan rapi sehingga dokumen yang sejenis atau terkait dapat dikelompokkan dengan mudah dan aman. Jadi jawabannya yang C. Mengelompokkan dokumen secara terorganisir dengan sistem penjepit. Selanjutnya, apa kekurangan utama penggunaan map smelter untuk pengelolaan dokumen? A. Tidak dapat digunakan untuk dokumen dengan jumlah banyak. B. Dokumen sulit diambil tanpa merusak penjepit. C. Tidak kompatibel dengan dokumen berukuran kecil. D. Penjepit logam mudah berkarat dalam kondisi lembab. Atau E. Membutuhkan peralatan khusus untuk membuka penjepit. Yang benar adalah yang D ya. Pembahasan salah satu kekurangan utama map smelter adalah penjepit logam yang rentan terhadap korosi jika disimpan di tempat yang lembab yang dapat merusak dokumen ya. Ini yang sering terjadi teman-teman ya. Jadi penjepit logam dalam map smelter itu mudah berkarat dalam kondisi, apalagi kondisi lembab, cepat sekali dia berkarat sehingga merusak dokumen. Selanjutnya, bagaimana cara operator menggunakan map smelter untuk meningkatkan efisiensi dalam pengarsipan dokumen? A. Menyusun dokumen berdasarkan tanggal dan mengatur kode warna pada map. B. Menggunakan map smelter untuk menyimpan semua jenis dokumen. C. Menghapus dokumen lama dari map untuk menambah dokumen baru. D. Menyimpan dokumen dalam map smelter tanpa mencatat isinya. Atau E. Menggunakan map smelter hanya untuk dokumen sementara. Yang benar adalah yang A ya. Pembahasan mengelompokkan dokumen berdasarkan tanggal dan menggunakan kode warna mempermudah identifikasi dokumen dalam map smelter, meningkatkan efisiensi pengarsipan dan pencarian. Jadi jawabannya yang A ya. Menyusun dokumen berdasarkan tanggal dan mengatur kode warna pada map. Selanjutnya, bagaimana arsip digolongkan berdasarkan tingkat penggunaannya? A. Arsip dinamis dan arsip statis. B. Arsip aktif dan arsip inaktif. C. Arsip vital dan arsip biasa. D. Arsip rahasia dan arsip publik. Atau E. Arsip elektronik dan arsip fisik. Yang benar adalah yang B ya. Penggunaannya ini ya. Nah, arsip digolongkan berdasarkan tingkat penggunaannya. Itu adalah aktif dan inaktif. Pembahasan berdasarkan tingkat penggunaannya, arsip itu dibagi menjadi dua. Yang pertama arsip aktif ya, yaitu arsip yang sering digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Kemudian arsip inaktif, yaitu arsip yang jarang digunakan tetapi masih memiliki nilai referensi atau administratif ya. Jadi berdasarkan tingkat penggunaannya itu ada dua, yaitu aktif dan inaktif. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan arsip berdasarkan tingkat kepentingannya? Kalau tadi penggunaannya, ini kepentingannya. A. Arsip aktif, inaktif, dan vital. B. Arsip rahasia, publik, dan pribadi. C. Arsip fisik, digital, dan elektronik. D. Arsip vital, penting, berguna, dan biasa. Atau E. Arsip jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang benar adalah yang D ya. Pembahasan berdasarkan tingkat kepentingannya, arsip digolongkan menjadi 4. Yang pertama arsip vital, yaitu arsip yang sangat penting untuk kelangsungan organisasi dan tidak dapat digantikan jika hilang. Kedua, arsip penting, arsip yang dapat digantikan tetapi membutuhkan usaha besar. Yang ketiga, arsip berguna, yaitu arsip yang memiliki nilai administratif atau referensi. Yang terakhir adalah arsip biasa, arsip dengan nilai minimal. Ya, jadi berdasarkan tingkat kepentingannya, penggolongan arsip itu ada 4 teman-teman. Jadi vital, penting, berguna, dan biasa. Selanjutnya, apa penggolongan arsip berdasarkan bentuknya? Nah ini kalau ini bentuknya, ya berdasarkan bentuknya teman-teman.
A. Arsip aktif dan inaktif, B. Arsip digital dan arsip analog, C. Arsip vital dan arsip statis, D. Arsip rahasia dan arsip publik, atau E. Arsip fisik dan arsip elektronik. Yang benar adalah yang E ya. Kalau dia berdasarkan bentuknya itu ada dua teman-teman ya, berdasarkan bentuknya arsip digolongkan menjadi dua, yaitu arsip fisik, yaitu dokumen dalam bentuk cetak atau kertas. Nah, jadi fisik bentuknya. Kemudian arsip elektronik, yaitu dokumen dalam format digital ya, seperti file, komputer atau data yang disimpan di dalam cloud ya. Disimpan dalam cloud, disimpan dalam drive ya kan. Intinya dia berbentuk file. Nah, jadi ada dua ya berdasarkan bentuknya, fisik dan elektronik. Sekarang kita masuk ke soal contoh soal TIU ya, tes intelijensi umum. Jadi ini soal masuk juga dalam kompetensi teknis DP3K ya. Ini informasi dari yang sudah mengikuti ujian. Jadi ada beberapa soal TIU. Nah ini kita akan sepil beberapa soalnya. Dan soal yang keluar nanti teman-teman kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Walaupun tidak sama soalnya, tapi kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, kita langsung bahas ya dari soal yang pertama, kaitannya dengan TIU ini. Jadi seorang tukang mebel kayu dapat membuat 12 meja dalam 6 hari. Jika ia ingin membuat 18 meja, berapa lama waktu yang diperlukan? A. 8 hari, B. 9 hari, C. 10 hari, D. 12 hari, atau E. 14 hari. Silahkan dijawab teman-teman. Gampang ya Mas Yan ya. Nah, kalau dia 12 meja itu 6 hari. Nah, yang ditanyakan kalau 18 meja itu berapa hari? Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi jawabannya yang B ya. Di waktu yang diperlukan dari 18 meja itu adalah 9 hari. Kita lihat pembahasannya. Jika dia membuat 12 meja, teman-teman, itu waktunya adalah 6 hari. Jadi kita hitung dulu per harinya. Nah, per harinya itu adalah berarti 12 dibagi 6. Berarti perharinya dia menghasilkan 2 meja, ya kan? Nah, perharinya 2 meja. Maka kalau untuk 18 meja, ini tinggal dibagi saja, ya 18 dibagi 2, yaitu ketemunya 9 hari, ya. Karena perharinya 2, sedangkan yang ditanya itu kalau 18 meja berapa hari? Ya sudah, berarti total meja itu dibagi dengan jumlah meja per hari yang diperoleh, yaitu 2. Sehingga ketemu 9 hari ya. Jadi jawabannya 9 hari. Selanjutnya, hitunglah hasil dari perhitungan berikut. 2, 3, 4, 5 dikali 112 ditambah 789. Maka hasilnya A 263 429, B 262 429, C 264 429, D 265 429, atau E 266 429. Silahkan dihitung teman-teman. Oke. Silahkan dihitung ya. Ini butuh kecepatan aja ya, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung ini. Kalau cara menghitungnya saya rasa teman-teman sudah paham ya. Oke, kalau sudah kita lihat ya, hasilnya dari 2345 dikali 112 ditambah 789 adalah yang A ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama ya teman-teman, yang dihitung itu adalah perkaliannya dulu. Ya, perkaliannya dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kurang, ada jumlah, ya, ada kali, ada bagi gitu. Maka yang pertama itu perkalian. Nah, kemudian kalau ada bagi, kedua pembagian, kemudian ada jumlah dan ada pengurangan, maka penjumlahan dulu, baru terakhir adalah pengurangan gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah perkalian dulu yang diproses ya. Sehingganya 2345 itu dikali 112 dulu. Sehingganya mendapatkan hasil yaitu 262 640.
Kalau sudah dapatkan hasil dari perkalian, maka baru bisa dijumlahkan dengan 789 ya. Nah, jadi hasil perkalian tadi dijumlahkan 789. Ini ya hasil perkalian. Jadi hasilnya adalah 263 429. Nah, ini jawabannya. Jadi di sini perkaliannya dulu baru penjumlahannya ya. Jadi 263 429. Selanjutnya, jika X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 5, maka persamaan mana yang benar? A, X plus 2 sama dengan Y, B, X min 1 sama dengan Y, C, X plus Y sama dengan 8, atau D, X kurang dari Y atau lebih kecil dari Y, E, X sama dengan Y. Yang benar adalah sudah ketemu teman-teman? Persamaan yang benar ya sesuai dengan ini. X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, persamaan yang benar di bawah ini. Yang mana? Sudah ketemu ya? Oke. Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Kenapa yang D? Kita lihat ya. Diketahui X itu kan sama dengan 3 ya. Kemudian Y sama dengan 5. Artinya, X itu jumlahnya 3, Y jumlahnya 5. Berarti X itu lebih kecil dari Y. Karena X-nya 3, Y-nya 5. Nah, X-nya 3, kemudian Y-nya adalah 5. Sehingganya X lebih kecil dari Y. Jawabannya D ya. Ini persamaan yang benar. Selanjutnya, sebuah perusahaan membeli 100 unit barang dengan harga per unit 150.000. Setelah beberapa waktu, perusahaan tersebut menjual barang-barang tersebut dengan harga per unitnya 180.000. Selain itu, ternyata perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi sebesar 3 juta rupiah untuk seluruh barang. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menjual seluruh barang tersebut? A 12%, B 15%, C 18%, D 20%, atau E 0%. Silakan dihitung teman-teman. Jawaban yang benar adalah Oke, sudah dihitung teman-teman? Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Modal awal ya atau yang dikeluarkan awal itu adalah 150.000 dikali 100 unit ya. Jadi dengan harga ya dia membeli 100 unit ini barang teman-teman dengan harga 150 ya. Nah, berarti ini 150.000 harganya dibeli 100 unit. Sehingga dia mengeluarkan yang pertama adalah 15 juta ya. Terus kemudian selanjutnya setelah beberapa waktu perusahaan tersebut menjual barang-barang per unitnya 180.000 ya, dijual per unitnya 180.000. Berarti kalau dikali 100 unit dapatnya adalah 18 juta ya. Nah, 18 juta. Oke. Selanjutnya, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi 3 juta. Nah, artinya mengeluarkan uang lagi ya. Jadi biaya pengeluaran di sini teman-teman adalah 3 juta ya. Sehingga keuntungannya adalah 18 juta dikurang 15 juta. Nah, ini penjualan tadi ya. Dia menjual 18 juta karena modal awal itu 15 juta. Ya kan? Kemudian dikurang 3 juta. 3 juta ini merupakan pengeluaran biaya administrasi yang transportasi tadi ya. Ya kan? Di 18 juta ini adalah hasil penjualan. 15 juta ini modal ya. Modal untuk membeli barang pertama tadi. 3 juta adalah biaya administrasi. Sehingganya diperoleh 15 juta ya.
Jadi kalau kita ngitung persentasenya adalah modalnya 15 juta ya, karena tadi 150.000 membeli 100 unit ya, sehingganya 15 juta. Kemudian pendapatannya 15 juta juga ya, sehingganya keuntungan menjadi 0% atau tidak untung ya, atau hanya balik modal saja gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang 0% gitu. Oke, ke soal selanjutnya. Pembangunan sebuah rumah memerlukan waktu 1 bulan jika dilakukan oleh 20 orang. Jika ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang, maka berapa lama waktu pembangunan rumah tersebut? A 20 hari, B 30 hari, C 40 hari, D 50 hari, atau E 60 hari. Yang benar adalah silahkan dihitung teman-teman. Nah, ini membangun rumah teman-teman. Kalau dia 20 orang, diselesaikan sebulan. Nah, ternyata kalau ditambah 10 orang lagi, nah itu berapa hari, ya kan? Karena kalau hanya 20 orang, itu 30 hari selesainya. Nah, ternyata kalau misalnya 30 orang, nah itu berapa hari? Kalau 20 orang 30 hari, berarti kalau 30 orang berapa hari? Nah, itu yang ditanya. Sudah ketemu ya hitung-hitungannya ya? Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya. 20 hari ya. Ini salah ya. Harusnya yang A. 20 hari. Kenapa 20 hari? Kita lihat pembahasan. Jika 20 pekerja ya, maka diselesaikan 1 bulan ya, atau 30 hari. Nah, ini untuk 20 pekerja. Kalau misalnya ditambah lagi 10 pekerja ya, hingga total pekerja adalah 30 orang ya. Berarti totalnya sekarang 30 orang. Nah, ditanya nih, berapa hari penyelesaiannya? Kalau 20 pekerja itu 30 hari ya. Nah, kalau 30 berapa? Nah, berarti 30 pekerja itu yang ditanya berapa hari ya, ini ya. Menyelesaikannya. Gampang teman-teman. Jadi tinggal hari ya. Dalam kerja itu tinggal 20 orang tadi ya. 20 orang tadi itu dibagi dengan 30 orang yang ditanya ya. 20 orang dibagi 30 orang yang ditanya, kemudian dikali 30 hari. Nah, 30 hari ini ngambilnya dari hari yang bisa diselesaikan kalau 20 orang gitu. Nah, sehingganya ketemulah 20 hari kerja kalau dia 30 pekerja ya. Jadi 20 hari itu bisa diselesaikan kalau pekerjanya 30 orang ya. Sehingganya yang benar adalah yang A. Nah, begini caranya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal antonim ya, atau lawan kata. Abolisi adalah lawan kata dari A. Pembentukan, B. Penangkapan, C. Pembusukan, D. Perubahan, atau E. Pengawasan. Oke, jawab cepat teman-teman. Ya, kita lihat langsung ya, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, abolisi ya, itu peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan atau perbudakan kalau di Amerika ya. Jadi lawan kata abolisi adalah pembentukan ya. Karena abolisi itu sinonimnya adalah peniadaan gitu ya. Jadi kalau lawannya berarti pembentukan. Selanjutnya, anomali itu lawan kata dari A. Aturan, B. Normal, C. Patuh, D. Takut, E. Salah. Yang benar adalah sudah ya. Kita jawab cepat. Kita jawab cepat. Yang jawabannya yang benar itu adalah yang B ya. Normal. Kita lihat pembahasan ya. Anomali itu merupakan persamaan kata dari ketidaknormalan ya. Penyimpangan dari normal, kelalaian, kemudian penyimpangan atau kelalaian. Nah, jadi kalau kita ditanya lawan katanya, anomali adalah berarti normal ya. Karena anomali itu tidak normal gitu ya. Atau penyimpangan dari normal atau kelainan ya. Sehingga jawabannya lawan kata anomali adalah normal. Selanjutnya,
Nah, kita masuk sinonim ya, atau persamaan kata. Kalau sama dengan ini berarti tandanya persamaan kata, sinonim. Tendensi itu persamaan kata dari A denyut nadi, B lawan, C utama, D ruang, atau E kecenderungan. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Tendensi itu adalah kecenderungan ya, atau kecondongan pada suatu hal ya. Sehingga persamaan kata tendensi adalah kecenderungan ya. E. Selanjutnya, supervisi itu persamaan kata dari A pengawasan, B luar biasa, C pegawai, D bos, atau E manajer. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat. Yang benar itu adalah yang A ya, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Supervisi itu sama dengan adalah pengawasan utama ya, atau pengontrolan tertinggi, atau penyeliaan ya. Jadi supervisi adalah pengawasan. Selanjutnya, sporadis. Nah, sporadis ini persamaan kata dari A rapat, B subur, C banyak, D jarang, atau E rusak. Kita jawab dengan cepat. Yang benar D ya. Pembahasan sporadis itu merupakan keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sini. Tidak tentu, kadangkala atau kadang-kadang. Kadang-kadang itu kan berarti jarang gitu ya. Berarti adalah D persamaan kata sporadis. Selanjutnya, nah ini analogi ya. Kalau di analogi yang pertama adalah kompor api, maka persamaan kata dari analogi yang di atas itu adalah A. palung gula, B. pohon buah, C. kipas angin, D. jalan macet, atau E. lemari es. Ya, ini kita suruh mencari persamaan kata ya, persamaan kata analogi ya. Nah, kalau kompor api berarti persamaan katanya adalah dengan apa analoginya ya, yang beranalogi. Oke, sudah ketemu ya kompor api antara A, B, C, D, E ini yang sesuai dengan analogi di atas adalah Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Yang benar adalah yang C, teman-teman. Kipas angin. Kenapa kipas angin? Kita lihat pembahasannya. Kompor itu menghasilkan api, ya. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah kipas angin menghasilkan angin, ya. Jadi betul ya. Jadi yang benar adalah yang C, kipas angin. Selanjutnya, masih analogi ya persamaan kata. Suhu Celcius. Nah, itu analogi persamaan katanya. A, termosuhu, B, api kebakaran, C, banjir air, D, gempa Richter, atau E, dosis obat. Nah, dari jawaban-jawaban ini, yang analoginya sama dengan yang di atas adalah Sudah ya, kita ketemu persamaannya. Kalau sudah, kita lihat jawaban adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasannya. Suhu itu dapat diukur dengan skala Celcius. Nah, maka atau sedangkan gempa ya, itu dapat diukur dengan skala Richter. Ya, jadi sesuai ya analoginya ya. Jawabannya yang D ya. Kalau gempa diukurnya dengan Richter. Karena di sini suhu diukurnya dengan Celcius. Selanjutnya, jika saya lolos seleksi tim nasional, saya akan pindah klub. Saya tidak pindah klub. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Saya lolos seleksi tim nasional. B. Saya pindah klub. C. Saya tidak lolos seleksi, saya tidak pindah klub. D. Saya lolos seleksi tim nasional dan tidak pindah klub. Atau E. Saya tidak lolos seleksi tim nasional. Yang benar adalah Oke. Ini soal-soal contoh yang kita diminta untuk memberikan kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan di atasnya.
Sudah ketemu ya, gampang ini ya. Nah, kalau saya ingatkan seperti ini ya. P adalah Q, maka R adalah kurang lebih seperti itulah. Atau P sama dengan Q, kalau dia bukan P maka dia sama dengan bukan Q, gitu berarti kan. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu jawabannya, kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Kenapa yang E, teman-teman? Kita lihat pembahasan. P1 ya, kita anggap aja P1 itu adalah kalimat jika saya lolos seleksi tim nasional, ya, itu adalah P, maka maka saya akan pindah ke klub, berarti Q. Nah, berarti kan P1 ya, teman-teman, berarti P1 itu sama dengan jika P maka Q. Nah, ini P1-nya. Ya, ini P1. Pernyataan 1 ini ya. P ini kalimat ini. Jika saya lolos ya seleksi tim nasional, ini adalah P, maka saya ini adalah Q ya. Saya akan pindah ke klub. Ya, ini pernyataan yang pertama. Nah, kita masuk ke pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua sudah muncul satu kalimat ya. Yaitu saya tidak pindah klub. Nah, ini ya. Berarti ini tidak key ya, karena ini merupakan kesimpulan. Berarti P2-nya teman-teman di sini, P2-nya ya, itu sama dengan yang pertama adalah tidak key. Ya, nih. Saya tidak pindah klub, berarti kan tidak key ya, karena ada kalimat tidaknya. Nah, sedangkan di sini key-nya adalah saya akan pindah klub. Ya, di sini pernyataan P2 saya tidak pindah klub. Jadi sehingganya dia tidak key. Maka yang benar kalau dia tidak key berarti di sini kesimpulannya dia harus tidak juga. Berarti tidak P. Nah, tidak P ini kalau kita kembalikan ke P ya. Nah, P itu kan jika saya lolos seleksi tim nasional, itu adalah pernyataan P. Tadi kalau tidak P, saya tidak lolos tim nasional ya, ditambahin kalimat negatif ya. Nah, kalau dia negasi P ya, ini negasi P, tidak, ini negasi Q adalah tidak. Berarti di sini negasi P ini merupakan adalah saya ini ya. Jadi negasi P itu merupakan di sini saya tidak lolos timnas ya. Nah, saya tidak lolos timnas. Nah, negasi P-nya, karena negasi Q-nya sudah ketahuan, tinggal kita lihat negasi P-nya gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Jadi saya tidak lolos seleksi timnas. Oke? Paham ya teman-teman ini ya, P1 dan P2 ini? Kalau paham, kita ke soal selanjutnya. Andi, Anton, dan Intan adalah saudara. Usia Andi terpaut 1 bulan dengan Intan. Andi memanggil ayah Intan dengan sebutan paman. Intan juga memanggil ayah Andi dengan sebutan paman. Anton adalah saudara Andi dan lebih tua dari Andi tetapi tidak lebih tua dari Intan. Ya, berarti dia tidak lebih tua dari Intan tapi lebih tua dari Anton. Jadi kesimpulannya adalah A. Andi lebih tua dari Intan. B. Intan paling muda. C. Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. D. Intan seumuran dengan Andi. E. Anton lebih tua dari Intan dan lebih muda dari Andi. Yang benar adalah Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah, kita lihat pembahasannya ya, beserta jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ini jawaban yang paling masuk akal C ini. Kenapa masuk akal? Kita lihat ya. Anton dan Andi adalah saudara kembar. Nah, Anton lahir beberapa saat sebelum Andi. Berarti kan Anton lebih tua sedikit dari Andi ya, hanya beberapa saat saja. Ya, tapi umur mereka sama.
dan mereka lebih muda dari Intan. Yang menyatakan lebih muda 1 bulan dari Intan itu adalah yang pertama ini, ya. Usia Andi terpaut 1 bulan. Nah, ini yang menyatakan bahwasanya usia mereka, ya, mereka lebih muda dari 1 bulan nih. Nah, mereka lebih muda 1 bulan itu adalah ini. Kemudian kenapa kok bisa tahu mereka lebih muda? Nah, mereka lebih muda taunya dari sini. Dari Anton itu saudara Andi lebih tua dari Andi, tetapi tidak lebih tua dari Intan. Nah, kalimat kedua ini yang menyatakan bahwasanya Intan yang paling tua di antara mereka, ya. Jadi di sini kalimat ini menyatakan Intan itu lebih tua dari mereka berdua, ya. Jadi Intan paling tua di sini. Nah, di sini Intan paling tua, ya. Sehingga kesimpulan yang paling masuk akal itu adalah yang C, ya teman-teman. Yang C yaitu Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. Karena Intan yang paling tua. Gitu. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita ke soal selanjutnya. Oke. Berat badan Adinda lebih besar Dini, tetapi lebih rendah dari Ulfa. Berat badan Ulfa lebih besar dari Pandu, tetapi tidak lebih besar dari Dewi. Berat badan Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi kesimpulannya urutan berat badan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, berarti yang ditanya teman-teman, badan yang paling besar hingga terkecil itu urutannya yang benar adalah yang mana? Nah, yang A, Dewi Ulfa Pandu Adinda. B, Ulfa Pandu Dewi Dini Adinda. C, Dini Adinda Pandu Dewi Ulfa. D, Adinda Dini Dewi Pandu Ulfa. Atau E, Ulfa Pandu Dini Dewi Adinda. Yang benar adalah yang. Nah, teman-teman bisa mencari satu saja sebenarnya, ya, yaitu siapa badannya yang paling besar gitu. Nah, kalau sudah ketemu siapa yang paling besar, nah, nanti kita bisa pakai mekanisme eliminasi, ya. Karena di sini ininya beda-beda nih. Awalnya nih, ini Dewi, ini Ulfa, ini Dini, ini Adinda. Nah, cuma dua ini aja yang sama, E sama B. Nanti kalau ketemu siapa yang paling besar, tinggal dilihat awalnya ini siapa gitu. Jadi yang lain dieliminasi gitu, ya. Sudah ketemu urutannya dari besar terkecil? Ya, kita lihat ya pembahasan. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Badan yang paling besar itu adalah Dewi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu badan paling besar Dewi, kita sudah bisa dibilang bisa mengeliminasi yang lain, ya. Ini Ulfa, ya. Udah kita eliminasi, ya. Kemudian Dini kita eliminasi, Adinda kita eliminasi. Ya, gini aja yang cepat cara jawabnya. Nah, Ulfa kita eliminasi. Karena dari semua ini yang paling besar badannya adalah Dewi, gitu ya. Dari sini aja kita sudah bisa melihat jawaban yang benar adalah yang A. Tapi kita lihat caranya, ya, untuk menghitung detailnya, ya. Di sini kan menyebutkan bahwasanya Adinda itu lebih besar dari Dini, ya. Nah, tetapi Adinda itu, ya, Adinda ini dia kurang dari Ulfa. Tapi Ulfa lebih besar dari Pandu. Kemudian Ulfa dia kurang dari Dewi, ya. Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi yang benar yang paling besar itu adalah ini. Nah, Dewi, ya. Dewi baru Ulfa. Gitu. Kita lihat, ya. Jadi urutannya itu pertama Dewi, Ulfa, Pandu, Adinda, dan Dini. Gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu yang pertama yang paling besar, Dewi, itu udah selesai, ya. Ya, langsung kita pilih ini jawabannya. Gitu, teman-teman. Tapi bolehlah sampai melihat kedua ini, ya. Ulfa apakah betul ini badannya besar kedua gitu. Tapi saya rasa betul gitu kan. Karena di sini tidak ada Dewi lagi gitu, sehingga nggak perlu melihat yang kedua gitu, ya. Nah, sehingga jawabannya benar itu adalah yang A, ya, teman-teman. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang.
jika setiap belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah A 720, B 1440, C 2520, D 5040, atau E 5420. Yang benar adalah Oke, silahkan dihitung teman-teman. Mudah ya. Nah, dari 7 orang itu yang ditanya posisi duduk melingkar ya. Nah, itu berapa cara banyaknya ya. Jadi banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota tersebut melingkar itu berapa. Sudah ya? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kenapa yang A? Kita lihat caranya. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini ya, duduk melingkar, itu kita menggunakan rumus permutasi siklik ya. Jadi kalau misalnya ada 7 orang ya, tidak diatur secara khusus, mereka melingkar duduknya, maka rumusnya adalah 7 min 1 atau 6 ya. Nah, dalam hal ini tinggal dikalikan saja secara ke belakang ya. Berarti 6 dikali 5, kemudian dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, gitu. Jadi perkalian ini itu menentukan banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut. Sehingga kalau kita kalikan ya, 6 dikali 3, 30, 30 dikali 4, 120, ya 120 dikali 3 itu 360, 360 dikali 2 itu 720, kemudian dikali 1 tetap 720. Sehingga banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok 7 orang tersebut itu adalah 720 cara ya. Tentunya menggunakan rumus permutasi siklik seperti ini ya. Tinggal 7 dikurangi 1 ya. Nah, jadi 6. 6 ini nanti langsung dikalikan saja ke belakang. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Begitu cara menghitungnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Masih dalam duduk melingkar ya. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1 dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Nah, artinya melingkar ya. Jika ketua dan wakil, nah ini ada ketentuan khusus. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan. Nah, jadi ketua dan wakil tuh nggak boleh berjauhan. Dia harus saling berdekatan. Ini khususnya. Yang ditanya sama seperti tadi, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah A 8 cara, B 12 cara, C 24 cara, D 48 cara, atau E 120 cara. Nah, silahkan hitung. Ini sudah ada tambahan ketentuan khusus ya. Ketua dan wakil tidak boleh berjauhan, dia berdekatan. Itu kuncinya. Silahkan dihitung teman-teman. Masih menggunakan rumus siklik ya, permutasi siklik seperti tadi. Oke, sudah ketemu berapa cara? Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya, ada 12 cara. Nah, kita lihat dulu. Posisi ketua dan wakil selalu berdekatan. Nah, ini wajibnya ya ketentuannya. Sehingga sebagai satu posisi. Ya, jadi wakil ketua itu dihitung hanya satu posisi karena dia harus berdekatan ya. Jadi total posisi dari 5 orang dengan 2 orang yang selalu berdekatan itu sama dengan 4 posisi. Nah, sehingga posisi itu tidak menjadi 5, tapi sudah berubah menjadi 4 karena wakil dan ketua itu dia dihitung satu posisi karena harus berdekatan. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa ketua dan wakil bisa dengan 2 urutan ya. Bisa urutan 1 dan 2 atau urutan 2 dan 1 gitu ya. Jadi bisa 2 urutan sehingga posisinya yang mungkin untuk ketua dan wakil menjadi 2 ya. Siklik seperti ini. Nah, sehingga penyelesaiannya ya, yang pertama itu adalah penyelesaian soal untuk contoh di atas. Yang pertama kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya kan? Karena tadi itu ketua dan wakil hitung 1 sehingga
hanya 4 posisi. Nah, kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya, permutasi 4-nya yaitu ini ya. 4 min 1 ini ya. Jadi dihitung mundur ya. Jadi mulai dari 3 dikali 2 dikali 1. Udah ketemu. Jadi ketemu permutasi 4 dulu. Nah, kemudian kita hitung lagi ya permutasi yang 2. 2 ini merupakan posisi dari ketua dan wakil yang dia urutannya bisa 2 urutan ya. Wakil bisa di nomor 1 atau ketua di nomor 1 gitu ya, wakil di nomor 2. Atau sebaliknya, wakil di nomor 1, ketua di nomor 2. Nah, sehingganya dia ada 2 posisi. Nah, ini dikalikan saja ya. Jadi 4 posisi permutasi ini dikali 2 posisi permutasi. Sehingganya ketemunya 4 kurang 1 dikali 2 posisi. Ya kan? Kalau 2 posisi berarti 2 kali 1 ya. Berarti ini yang 4 posisi teman-teman secara umum. Kemudian 2 kali 1 ini merupakan posisi ketua dan wakil tadi. Sehingganya 3 ya, 3 dikali 2 itu 6 dikali 1 6. Kemudian 2 kali 1 2 berarti 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman ya. Karena sudah ada ketentuan khusus gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 12. Selanjutnya, nah kita masuk ke deret angka ya. Suatu seri angka sebagai berikut ya, 2, 4, 7, 11, 16, titik. Seri selanjutnya adalah A1718, B2022, C2229, D2432 atau E2935. Yang benar adalah ini deret angka ya. Jadi ada pola, pasti ada pola. Nah, kita mencari polanya dulu, nanti ketemu jawabannya. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. 22 dan 29. Kita lihat pembahasannya. Polanya adalah ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Nah, berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti begini. 2 ke 4 ini ya, itu berarti ditambah 2. Ya kan? 2 ke 4 ditambah 2, ya kan? 4 ke 7 berarti dia ditambah 3, ya kan? 4 tambah 3 kan 7, ya kan? 7 ke 11 ya, itu berarti ditambah 4. 7 tambah 4 kan 11. Nah, berarti 11 ke 16 itu ditambah 5 ya. 11 tambah 5 kan 16. Berarti di sini teman-teman dia harus ditambah 6 ya. Berarti 16 tambah 6 sama dengan adalah 22 ya. Oke, 22 di sini. Nah, kemudian ini harus ditambah 7. Ya kan? Karena dia polanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Urutan dia polanya. Berarti 22 tambah 7 sama dengan 29 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 2229 ya. Nah, polanya seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ketemu ya. Jadi 2229 jawabannya. Selanjutnya masih deret angka ya, atau seri angka. Jadi suatu seri angka sebagai berikut ya, 1, 37, 13, 21. Jadi seri selanjutnya adalah A25, B28, C31, D35 atau E45. Silahkan dicari polanya teman-teman, biar ketahuan jawabannya apa. Sudah teman-teman? Sudah ketemu polanya? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, 31. Kenapa yang C? Kita lihat polanya. Ternyata polanya ditambah 2, kemudian tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti setiap pola itu ditambahkan 2 ya. Nah, dari 2 ke 4 ini kan ditambah 2. Ya, dari 4 ke 6 ditambah 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2. Dari 8 ke 10 tambah 2 gitu. Berarti 1 ke 3 itu agar menjadi 3, 1 itu ditambahin 2 ya. Ya. 3 ke 7 agar menjadi 7 berarti ditambah 4. Ya, berarti 2 ke 4 ini teman-teman
2/4 ini berarti adalah ditambah 2. Ya. Nah, berarti semua polanya ditambah 2. 7/13 ini ditambah 6. Nah, berarti ini kan polanya 2 tuh. 4/6 itu kan 2. Tuh, masih 2 polanya. Terus kemudian 13/21 itu ditambah 8. Ya kan? Karena di sini polanya 2. Nah, 22 tuh. Kemudian berarti di sini ya, 21 ke sini itu berarti ditambah 10. Karena di sini polanya dari 8 ke 10 dia harus 2. Di sini polanya. Jadi 10, 21 tambah 10 berapa? 31 ya. Jadi jawabannya adalah 31. Nah, yang C. Jadi polanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya masih deret angka ya, tapi ini huruf. Huruf A, C, C, E, G, I, I, K. Nah, jadi titik-titik ini adalah A, E, dan G, B, G, dan H, C, H, dan I, D, G, dan J, atau E, dan J. Jawaban yang benar adalah, ini masih nyari pola teman-teman. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab ya. Jawaban yang benar itu adalah yang A ya. E dan G. Kenapa E dan G? Kita lihat pembahasannya. Di sini pembahasannya ya, polanya seperti ini. Huruf kedua itu dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang. Nah, jadi berarti A ke C ini berarti ada yang dihilangkan, yaitu huruf B. Huruf B dihilangkan ya. Nah, seperti ini nih. Huruf kedua dihilangkan, ya teman-teman, dihilangkan. Huruf selanjutnya diulang. Berarti yang B dihilangkan, kemudian C-nya diulang. Nah, berarti C diulang. Nah, habis C ke E, itu kan ada yang dihilangkan lagi ya, yaitu huruf apa? Huruf D. Huruf D dihilangkan. Ya. Huruf D dihilangkan, sehingganya dia langsung C ke E. Berarti kalau sudah E, berarti di sininya harus E, karena diulang 2 kali. Ya, polanya seperti ini nih. Ada yang dihilangkan 1, kemudian selanjutnya diulang 2 kali. Nah, habis E, itu harus ada yang dihilangkan lagi. Habis E apa? Habis E adalah F. Berarti di sini itu adalah F yang dihilangkan ya. F berarti di sini harusnya G ya. Polanya G. F-nya dihilangkan ya. Jadi satu huruf dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang 2 kali. Ini dihilangkan lagi ya, yang D ini, kemudian E-nya diulang 2 kali, terus kemudian F-nya dihilangkan ya, kemudian G-nya diulang 2 kali. Terus ya, seterusnya. Jadi jawabannya adalah E dan G ya. Itu polanya seperti itu. Jadi jawabannya adalah E dan G. Nah, demikianlah teman-teman contoh beberapa soal ya. Sebagian adalah soal-soal TIU ya, tes intelijensi umum, yang bakal keluar di soal-soal kompetensi teknis P3K juga ya. Jadi teman-teman belajar juga, yang teman-teman P3K ya, belajar juga TIU untuk masalah bagaimana yang sudah kita simulasikan tadi ya. Nah, itu dipelajari. Itu kurang lebih bentuk soalnya akan seperti itu. Walaupun soalnya nggak sama, tapi bentuknya minimal seperti itu. Nah, pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Semoga sukses ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.